Hai semuanya, selamat datang di channel aku. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat, Ibu Kota Nusantara, IKN. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tapi apakah ini langkah yang bijak atau malah menambah beban ekonomi? Yuk, kita kupas tuntas. Jakarta, ibu kota Indonesia, telah lama menjadi pusat segalanya, politik, ekonomi, dan budaya. Tapi di balik gemerlapnya, Jakarta menghadapi berbagai masalah serius. Coba bayangkan, macetnya luar biasa, polusi udaranya bikin sesak, dan yang lebih parah, tanah di Jakarta perlahan tapi pasti terus menurun. Ini masalah yang bukan hanya berdampak pada penduduk, tapi juga infrastruktur kota yang semakin rentan. Nah, disinilah muncul ide besar dari pemerintah, memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Kenapa Kalimantan Timur? Selain alamnya yang masih asri dan jauh dari hiruk-pikuk kota besar, kawasan ini juga relatif aman dari bencana alam, seperti gempa bumi yang sering mengguncang Pulau Jawa. Dengan langkah ini, pemerintah berharap bisa mengurangi beban Jakarta dan membuka peluang baru untuk pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Selain itu, langkah ini juga diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia yang selama ini mungkin kurang mendapat perhatian. Jadi tidak hanya Jakarta yang jadi sorotan, tapi daerah-daerah lain pun ikut merasakan dampaknya. Bayangkan saja, pusat pemerintahan yang baru ini bisa menjadi magnet baru bagi investasi, pariwisata, dan tentu saja peluang kerja bagi masyarakat lokal. Pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur bukan hanya soal mengatasi masalah di Jakarta, tetapi juga untuk menghindari risiko yang jarang dibicarakan, potensi bencana alam besar di masa depan. Jakarta terletak di zona yang rentan terhadap gempa bumi dan bahkan tsunami karena berada dekat dengan pertemuan lempeng tektonik. Kalimantan di sisi lain berada di luar zona gempa aktif dan jauh dari garis pantai yang rawan tsunami. Jadi pemindahan ini juga merupakan upaya untuk memastikan bahwa pusat pemerintahan Indonesia berada di lokasi yang lebih aman secara geologis. Fakta ini menambah dimensi yang lebih strategis dan berjangka panjang pada keputusan besar ini. Dan memindahkan ibu kota sebenarnya bukanlah hal yang baru. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, sudah mencetuskan gagasan ini pada tahun 1957. Bahkan, saat itu sudah ada rencana untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Yuk, kita kupas tuntas manfaat ekonomi yang bisa kita harapkan dari pembangunan ibu kota negara, IKN, baru ini. Pertama-tama, bayangkan betapa banyaknya lapangan kerja yang akan tercipta dari proyek besar ini. Dari yang sederhana seperti pekerja konstruksi yang membangun gedung-gedung megah, hingga ke sektor jasa yang bakal berkembang pesat di ibu kota baru nanti. Ini artinya lebih banyak peluang kerja untuk masyarakat lokal, dan bahkan mungkin untuk para pendatang yang ingin meraih peruntungan di tempat baru. Selanjutnya, dengan infrastruktur yang modern dan terencana dengan baik, kita bisa berharap aliran investasi asing akan meningkat. Lokasi strategis di Kalimantan Timur ini memang dirancang untuk menarik perhatian investor global. Mereka pasti tertarik dengan peluang besar yang ditawarkan oleh ibu kota baru yang serba canggih ini. Dengan investasi yang mengalir, ekonomi setempat bisa tumbuh lebih cepat, dan dampaknya pun akan terasa ke seluruh Indonesia. Yang tidak kalah penting, pemindahan ibu kota ini diharapkan bisa mendorong pemerataan ekonomi yang lebih adil. Selama ini Jakarta memang menjadi pusat segalanya, tapi itu juga membuat daerah-daerah lain kurang berkembang. Dengan adanya ibu kota baru, pusat ekonomi dan pemerintahan tidak lagi terkonsentrasi di satu tempat saja. Ini akan membuka peluang bagi wilayah-wilayah lain di Indonesia untuk ikut maju dan berkembang. Jadi begitulah, pembangunan ibu kota negara, IKN, di Kalimantan Timur adalah langkah besar yang penuh dengan harapan dan tantangan. Di satu sisi kita bisa melihat peluang luar biasa, penciptaan lapangan kerja baru, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan revitalisasi budaya lokal yang seru. IKN bisa jadi magnet bagi investasi dan inovasi,
membuka babak baru bagi perkembangan Indonesia. Namun, kita juga harus waspada. Biaya besar yang harus ditanggung, risiko korupsi dan inefisiensi, serta kekhawatiran bahwa hanya segelintir pihak yang akan merasakan manfaatnya, semuanya harus diperhatikan dengan serius. Proyek sebesar ini memerlukan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa semua janji-janji ini benar-benar terwujud dan tidak ada yang tertinggal. Pada akhirnya, pembangunan IKN adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik, tapi juga memerlukan kesadaran dan komitmen untuk mengatasi segala tantangan yang ada. Jadi mari kita pantau perkembangan proyek ini dengan cermat, berharap yang terbaik, dan tetap kritis agar semua manfaat dari IKN bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Seru dan menantang, bukan?